Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 4, kami ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang diksi atau pilihan kata. Sebelum kami masuk materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mai Sariasi dengan NIM 180311075 dan rekan saya. Baiklah, dimulai dari latar belakang. Era modern saat ini, harus diakui, masih banyak dari kalangan masyarakat sudah tidak lagi mementingkan dan memperhatikan penggunaan bahasa ataupun pemilihan kata dalam berbicara. Sehingga, ketika kita berbicara menggunakan bahasa, secara lisan ataupun tulisan, seringkali mengalami kesalahan dalam penggunaan kata, baik secara frasa, paragraf, ataupun wacana. Pemahaman kata serta pemilihan kata sangatlah penting agar terciptanya suatu komunikasi yang baik dan terhindar dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari beberapa tataran gramatikal. Ketika menulis dan berbicara, kata adalah kunci pokok dalam membentuk suatu tulisan ataupun ucapan. Pilihan kata atau diksi bukan hanya soal pilih memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap makna dan informasi yang akan disampaikan. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi harus mudah dipahami dan tidak dibenarkan menggunakan kata-kata sesuka hati, namun tetap harus mengikuti kaidah-kaidah kata yang benar. Manfaat dari kemampuan menguasai pemilihan kata itu akan lahir dalam bentuk penguasaan terhadap pengertian-pengertian yang tepat, bukan sekedar mempergunakan kata-kata yang hebat dan baik. Dengan pengertian-pengertian yang tepat itu, kita dapat menyampaikan pikiran kita secara sederhana dan langsung. Setelah mengetahui rumusan masalah apa saja yang dibahas dalam presentasi ini, diharapkan kita semua mampu mencapai tujuan-tujuan dalam presentasi ini. Yang pertama, mengetahui pengertian diksi. Yang kedua, mengetahui syarat-syarat diksi. Yang ketiga, mengetahui serta memahami tentang kata
Pemakaian kata harus berdasarkan makna yang ada di dalam kamus. Misalnya, modern sering diartikan secara subjektif sebagai canggih, sedangkan menurut kamus, modern berarti terbaru atau mutakhir. Yang kelima, menggunakan informasi membantu memahami makna secara tepat. Misalnya, koordinir harusnya koordinasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kata konotatif dan kata dikasih. Kata konotatif adalah makna substantif. Maksudnya adalah makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang digunakan pada sebuah makna konseptual. Yang kedua, makna asosiatif atau konotatif berarti makna kiasan yang berarti adalah bukan makna sebenarnya. Sebuah kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma masyarakat tersebut. Makna konotatif juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contoh makna kata konotatif pada kalimat berikut. Banyak pahlawan yang terbunuh dalam medan perang. Telah gugur memiliki arti yaitu meninggal dunia. Selanjutnya, ia pantang menyerah meski banyak aral melintang. Aral melintang memiliki arti yaitu banyak rintangan atau hambatan. Selanjutnya, para TNI turun tangan dalam pencarian korban meninggal. Turun tangan berarti ia ikut membantu. Selanjutnya, seorang kulit tinta sedang melakukan peliputan berita. Kulit tinta di sini yang dimaksud adalah wartawan. Selanjutnya, tidak kuat menahan emosi. Akhirnya ia gelap mata. Gelap mata di sini memiliki arti yaitu hilang kesadaran. Baik, kita masuk ke dalam kata denotatif. Kata denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya atau makna yang sebenarnya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung dalam sebuah kata. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan
sudah terlalu lazim bagi kota-kota besar, namun kata gelandangan masih memiliki sugesti yang khusus. Kata umum terbagi menjadi dua, yang pertama adalah gradasi kata umum, dan yang kedua adalah kata-kata abstrak. Gradasi kata umum adalah semakin umum sebagaimana semakin sulit pula tercapai titik pertemuan antara penulis dan pembaca. Sebuah kata penulis seperti kunci misalnya, kata abstrak. Kata abstrak merupakan kebalikan dari kata konkret. Kata abstrak adalah sebuah kata yang mempunyai acuan atau rujukan berupa konsep ataupun pengertian, sehingga untuk memahami dan mengerti kata-katanya kita menggunakan pengertian yang lebih. Mari kita belajar. Ada dua cara dalam bentuk kata baru melalui unsur serapan. Bahasa Indonesia mengenal pula konsep akar kata. Namun, konsep akar kata dalam bahasa Indonesia agak berbeda bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, seperti Sanskerta, Latin, dan Yunani. Akar kata dalam bahasa Indonesia adalah hasil dari sebuah kata yang tidak terwujud lagi. Contohnya, akar kata kit yang diperkirakan bermakna naik, misalnya sakit, sakit, singkit, bukit, dan bangkit. Kosakata bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kata-kata serapan adalah kata yang diambil dari kata asing. Kata-kata serapan yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia disebut bentuk serapan. Bentuk-bentuk serapan ada 4 macam. Yang pertama, 1. Mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia seperti bank, opname, dan golf. Yang kedua, mengambil kata dan menyesuaikan kata tersebut dengan ejaan bahasa Indonesia seperti subjek menjadi subjek, university menjadi universitas. Yang ketiga, menerjemahkan dan memadankan istilah-istilah asing dalam bahasa Indonesia seperti starting point menjadi titik tolak, mid the phrase menjadi jumpa pers, up to date menjadi mutakhir, briefing menjadi taklimat, dan hearing menjadi benar pendapat. Yang keempat adalah beberapa kata serapan seperti configuration menjadi konfigurasi, pavilion menjadi anjungan, airport menjadi
Perkenalkan, nama saya Rici Afrila. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kesalahan dalam pemilihan dan pembentukan kata. Kesalahan dalam pemilihan dan pembentukan kata yang keempat. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang bunyi awalnya S, K, P, dan T sering tidak luluh jika di awal kata terdapat imbuhan meng atau peng. Menurut kaidah baku, bunyi huruf S, K, P, dan T tersebut harus lebur menjadi bunyi yang sengau. Contohnya yaitu eksistensi Indonesia sebagai negara pensuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Kata yang benar yaitu eksistensi Indonesia sebagai negara penyuplai minyak sebaiknya dipertahankan. Kelima, awalan K yang keliru. Dalam percakapan sehari-hari, kata yang seharusnya berawalan ter sering diberi awalan K. Hal itu disebabkan oleh kekurang cermatan dalam memilih awalan yang tepat. Umumnya, kesalahan itu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, mengapa kamu ketawa terus? Kemudian kalimat yang benar, mengapa kamu tertawa terus? Perlu diketahui bahwa awalan K hanya dapat menempel pada kata bilangan. Namun, terdapat pengecualian pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Kata-kata seperti ketawa, kecantol, keseleo, kebawa, ketabrak bukanlah bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Keenam, pemakaian akhiran ir. Pemakaian akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal, dalam bahasa Indonesia baku, untuk pemakaian akhiran ir adalah asi atau isasi. Contohnya, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Kalimat yang benarnya, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang idiomatik. Idiomatik disebut juga dengan ungkapan, karena keduanya memiliki kandungan makna yang sama. Penggunaan bahasa idiomatik yang terdapat dalam sebuah artikel berita berupa sebuah istilah yang membutuhkan suatu penafsiran. Menurut syair, menyatakan bahwa idiom adalah satuan-satuan bahasa bisa berupa kata, frase, maupun kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Idiom dibedakan menjadi dua macam, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Yang pertama, idiom penuh. Suwandi menyatakan bahwa idiom penuh adalah idiom yang maknanya sama sekali tidak terasa atau tergambarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya, Polda Jawa Tengah telah turun tangan untuk memeriksa anggota polisi Wonogiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap Edi Susanto, warga Jetis, Desa Blagung, Kecamatan Simo. Turun tangan berbentuk frasa yang dibentuk dari kata kerja turun ditambah kata benda tangan, sehingga menjadi turun tangan. Jika dilihat dari makna denotasi atau makna sebenarnya, turun tangan bermakna posisi tangan yang diturunkan ke bawah. Tetapi, sesuai dengan konteks kalimatnya, turun tangan adalah satu kesatuan yang maknanya tidak terbayang atau tergambarkan dari kata turun dan kata tangan. Oleh karena itu, kalimat tersebut berbentuk makna konotasi atau makna kias. Yang kedua, idiom sebagian. Suwandi menyatakan bahwa idiom sebagian adalah idiom yang maknanya masih tergambar dari salah satu unsurnya, atau dengan kata lain, salah satu unsurnya masih tetap dalam makna leksikal. Contoh, digawangi oleh Palang Merah Remaja atau PMR
para siswa mengumpulkan sebagian uang saku yang mereka miliki. Uang saku berbentuk frasa yang dibentuk dari kata benda uang ditambah kata benda saku, sehingga menjadi uang saku. Jika dilihat dari makna denotasi atau makna sebenarnya, uang saku bermakna uang yang berada di dalam kantong, dan dalam konteks kalimatnya, uang saku maknanya masih tergambar dari kata uang. Oleh karena itu, kalimat tersebut membentuk makna konotasi atau makna kias. Idiomatik jika dilihat dari bentuk dan prosesnya dapat diperinci ke dalam beberapa jenis seperti berikut. Yang pertama, menurut jumlah kata. Dua kata, yang contohnya turun tangan, yang artinya turut campur dalam suatu perkara. Kemudian kambing hitam, yang artinya orang yang dipersalahkan atau dituduh. Kemudian ada tiga kata atau lebih. Contohnya, jauh panggang dari api, artinya jauh dari cerita negatif atau gosip. Kemudian contoh yang lain, hitam di atas putih, artinya tertulis, tidak hanya dengan perkataan janji dan sebagainya. Yang kedua, menurut zaman. Terdapat ungkapan lama, contohnya jago merah, yang artinya api dalam kebakaran. Kemudian ada ungkapan baru, yang contohnya tabiat buruk, yang artinya watak atau tingkah laku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, menurut asalnya, ungkapan berasal dari bahasa asing, contohnya blacklist, yang artinya daftar hitam. Kemudian ungkapan berasal dari daerah, contohnya adem ayem, artinya sejuk hati, atau merasa senang, tenang, dan tidak jengkel. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat siang dan sampai jumpa.